sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menerapkan konsep induksi elektromagnetik. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik, yang kedua menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, yang ketiga memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat menghitung besar gaya Lorentz, yang kelima menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Yang keenam, memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Induksi magnet. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Lalu, ketika arus listrik dialirkan pada kumparan, maka kumparan akan menjadi magnet dan mempunyai kutub-kutub. Jika arah arus searah dengan arah putaran jarum jam, maka ujung yang dituju akan menjadi kutub utara. Jika arah arus berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka ujung yang dituju akan menjadi kutub selatan. Faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet. Yang pertama adalah jumlah lilitan. Makin besar lilitan, makin besar medan magnet yang dihasilkan. Nah, maksudnya lilitan yang ada di kumparan ya, yang kita buat. Lalu yang kedua, kuat arus. Makin besar kuat arus, makin besar medan magnet yang dihasilkan. Nah, kuat arus ini dihasilkan dari baterai yang kita gunakan atau sumber listriknya. Inti besi. Makin panjang inti besi, makin besar medan magnet yang dihasilkan. Medan magnet di sekitar arus listrik, seperti pada animasi itu, ya. Nah, sekali lagi, itu ada tanda positif, tanda negatif, itu adalah sumber listriknya, ya. Bisa kalian lihat bahwa jika sumber listriknya itu arahnya dibalik, maka jarum kompas tersebut juga bergerak dengan arah sebaliknya. Ya, perhatikan kutub utara dan selatan pada jarum kompas. Lalu jika tidak ada arus listrik yang mengalir melalui kawat tersebut, maka jarum kompas tersebut tetap diam. Sambil diperhatikan ya animasinya. Karena sebuah jarum kompas hanya dapat disimpangkan oleh suatu medan magnet. Ørsted itu ilmuwan yang menemukan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik ya, menyimpulkan bahwa suatu arus listrik menghasilkan suatu medan magnet. Keunggulan dari elektromagnet. Yang pertama adalah kemagnetannya dapat diubah-ubah dengan cara mengubah kuat arus listrik, jumlah lilitan, dan ukuran inti besi. Lalu yang kedua, sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dan dihilangkan dengan cara memutus dan menghubungkan arus listrik menggunakan saklar. Yang ketiga,
dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Lalu, keempat, letak kutubnya dapat diubah-ubah dengan cara mengubah arah arus listrik. Elektromagnet adalah jenis magnet yang medan magnetnya terbentuk dari arus listrik. Besi lunak merupakan besi yang tidak dapat dibuat menjadi magnet tetap. Nah, kemagnetan pada elektromagnet dapat diperbesar dengan cara yang pertama memperbesar arus listrik yang mengalir, yang kedua memperbanyak lilitan pada kumparan. Nah, kemudian penggunaan elektromagnet itu ada pada benda-benda yang pertama bel listrik, mungkin di sekolah masih menggunakan, ya. Lalu kemudian relay, lalu yang ketiga telepon, yang keempat katrol listrik. Nah, itu bentuk dari bel listrik yang kalau zaman dulu banyak digunakan. Ya. Entah sekarang apakah di sekolah kalian masih menggunakannya. Lalu relay berfungsi sebagai sarana pembangkit arus listrik dan juga menjaga agar saklar tetap awet dan berfungsi dalam jangka waktu lama. Nah, itu bentuknya diagram relay. Lalu kemudian itu telepon susunannya di dalam telepon ya. Mungkin di rumah kalian masih ada yang menggunakan telepon. Lalu kemudian katrol listrik. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, gaya Lorentz. Adalah gaya yang terjadi pada sebuah penghantar berarus listrik di dalam medan magnet. Lalu untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau simbolnya I, lalu kemudian telunjuk menunjukkan arah medan magnet, simbolnya B, lalu kemudian jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz, disimbolkan dengan F. Nah, itu cara menggunakan kaidah tangan kanan. Lalu kemudian pola medan magnet di sekitar arus listrik. Perhatikan animasi gambar itu. Ya. Arah medan magnet yang ditimbulkan arus listrik dapat diterangkan melalui aturan atau kaidah tangan kanan. Sekali lagi menggunakan tangan kanan lagi. Ya. Jika arus listrik searah ibu jari, arah medan magnet yang timbul searah keempat jari yang menggenggam. Sekali lagi perhatikan animasinya. Semakin banyak jumlah baterai yang digunakan, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Nah, jadi seperti itu kalau menggunakan kaidah tangan kanan digambarkan, sedangkan animasinya perhatikan ya, kutub-kutub medan magnet yang ditimbulkan juga. Nah, gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Jika kedudukan gaya, kuat medan magnet, dan arus listrik saling tegak lurus, maka besarnya gaya Lorentz dapat dirumuskan dengan F sama dengan B dikali I dikali L. Dengan ketentuan F itu adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. Lalu B itu adalah medan magnet, satuannya Tesla, yang disingkat dengan T. Lalu kemudian L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter. I adalah kuat arus, satuannya ampere. Contoh penggunaan gaya Lorentz itu pada alat motor listrik dan juga alat pengukur listrik. Itu contoh dari motor listrik. Ya, animasinya seperti itu. Contoh soal.
Kawat panjangnya 2 meter berada tegak lurus dalam medan magnet 20 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir 400 mA, berapakah besar gaya Loren yang dialami kawat? Kita tuliskan yang diketahui dari soal itu. Pertama, L sama dengan 2 meter, B-nya 20 Tesla, I-nya 400 mA, maka kita konversikan menjadi ampere, sehingga dibagi 1000, hasilnya 0,4 ampere. Yang ditanya adalah F, gaya ya, gaya Lorennya. Maka jawabnya kita tuliskan rumusnya, F sama dengan B dikali I dikali L. F, B-nya kita gantikan dengan angkanya 20 Tesla dikali I-nya sama dengan 0,4 ampere dikali panjangnya adalah 2 meter. Tinggal kita kalikan satu per satu, ya, sehingga hasilnya adalah 16 Newton. Baik, selesai materi hari ini. Aku bisa karena rajin berlatih. Nah, Ibu kirim link untuk latihan soal-soal. Ya. Setelah belajar, berdoalah menurut agama masing-masing. Terima kasih untuk perhatian dan ketekunan kalian.